Hai teman-teman, selamat datang di perjalanan kita kali ini. Kita akan menjelajahi asal-usul kota Medan, sebuah kota yang penuh dengan sejarah dan cerita menarik. Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna, yang dimulai dari sebuah desa kecil. Desa kecil itu bernama Medan Putri, yang terletak di tepi Sungai Deli. Medan Putri adalah bagian dari Kesultanan Deli, sebuah kerajaan yang berpengaruh di Sumatera Utara. Pada abad ke-16, seorang tokoh penting bernama Guru Patimpus datang ke daerah ini. Guru Patimpus dianggap sebagai pendiri kota Medan karena jasanya yang besar. Beliau membuka hutan dan membangun pemukiman baru di daerah ini. Medan Putri perlahan berkembang menjadi desa pertanian yang makmur. Penduduk desa hidup dari bertani dan mencari ikan di Sungai Deli, yang menjadi sumber kehidupan mereka. Lokasi strategis di tepi sungai menjadikan Medan Putri tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah. Para pedagang ini membawa barang-barang dari berbagai penjuru, menjadikan Medan Putri pusat perdagangan yang ramai. Pasar-pasar di Medan Putri selalu penuh dengan aktivitas, dengan pedagang yang menjual berbagai macam barang. Interaksi dengan para pedagang ini juga membawa pengaruh budaya yang beragam ke desa ini. Pengaruh budaya ini terlihat dalam arsitektur, bahasa, dan tradisi yang berkembang di Medan Putri. Desa ini juga dikenal dengan berbagai festival dan tarian tradisional yang meriah. Seiring berjalannya waktu, Medan Putri terus berkembang dan berubah menjadi kota besar yang kita kenal sekarang. Medan kini adalah kota yang modern dengan infrastruktur yang maju, namun tetap mempertahankan warisan sejarahnya. Perpaduan antara bangunan tua dan baru mencerminkan perjalanan panjang kota ini dari desa kecil menjadi kota metropolitan. Warga Medan menikmati kehidupan kota yang dinamis, sambil tetap merayakan budaya dan tradisi mereka. Itulah sekilas tentang perjalanan Medan dari masa lalu hingga kini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Pada tahun 1912, Kesultanan Deli berdiri. Pendirinya adalah Gocah Pahlawan, putra dari Kerajaan Aceh. Berdirinya Kesultanan Deli membawa perubahan besar bagi Medan. Medan Putri, yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Deli, mulai berkembang pesat. Sultan Deli memindahkan pusat pemerintahannya ke Medan. Sejak saat itu, Medan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan Kesultanan Deli. Pembangunan infrastruktur pun dimulai, termasuk istana, masjid, dan pasar. Wah, Medan semakin ramai ya. Di abad ke-19, Sumatera Timur menjadi pusat perhatian banyak pihak. Belanda datang ke Sumatera Timur dengan ambisi besar. Mereka tertarik dengan potensi ekonomi wilayah ini, terutama tembakau yang sangat berharga di pasar internasional. Akhirnya, Belanda menguasai Kesultanan Deli dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda. Kesultanan Deli yang dulunya merdeka, kini berada di bawah kendali kolonial. Kedatangan Belanda membawa dampak besar bagi Medan. Kota ini mulai berubah dengan cepat. Di satu sisi, Belanda membangun infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Pembangunan ini mempercepat mobilitas dan perdagangan. Hal ini membuat ekonomi dan perdagangan di Medan semakin maju. Pelabuhan yang dibangun menjadi pusat aktivitas perdagangan yang sibuk. Tapi, sayangnya, Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa yang merugikan rakyat. Sistem ini memaksa petani lokal untuk menanam tanaman tertentu, seperti tembakau, untuk kepentingan Belanda. Rakyat dipaksa menanam tanaman seperti tembakau untuk kepentingan Belanda. Mereka harus bekerja keras di perkebunan tanpa mendapatkan imbalan yang layak. Kehidupan petani menjadi sangat sulit. Mereka harus bekerja di bawah tekanan dan seringkali mengalami penderitaan. Keluarga petani juga merasakan dampaknya. Anak-anak dan istri mereka harus membantu di ladang, meninggalkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Namun, di tengah penderitaan ini muncul perlawanan dari rakyat. Mereka mulai menyadari ketidakadilan yang terjadi dan berusaha melawan penindasan. Tokoh-tokoh perlawanan muncul, memimpin rakyat dalam perjuangan melawan kolonialisme. Mereka berjuang untuk kebebasan dan keadilan. Perjuangan ini membawa perubahan sosial yang signifikan di Medan. Meskipun jalan menuju kemerdekaan masih panjang, semangat perlawanan rakyat tidak pernah padam. Kini, Medan telah berkembang menjadi kota modern yang maju. Namun, sejarah perjuangan dan penderitaan rakyatnya tetap menjadi bagian penting dari identitas kota ini. Perkebunan tembakau jadi tulang punggung ekonomi Medan pada masa penjajahan Belanda.
Luas perkebunan tembakau terus bertambah, banyak investor Belanda datang. Perkembangan ini juga memicu banyak orang pindah ke Medan. Tenaga kerja datang dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Tiongkok, dan India. Kedatangan para pendatang ini membuat Medan semakin beragam. Mereka membawa budaya, bahasa, dan tradisi mereka masing-masing, memperkaya budaya Medan. Kedatangan para pendatang dari berbagai penjuru Nusantara dan dunia mengubah Medan. Masyarakat Medan menjadi masyarakat multi-etnis yang hidup berdampingan. Orang Jawa datang untuk bekerja di perkebunan. Etnis Tionghoa banyak yang menjadi pedagang. Sementara itu, masyarakat India banyak yang bekerja sebagai pedagang dan buruh. Interaksi antar etnis ini memunculkan akulturasi budaya yang unik. Tradisi dan kebiasaan dari berbagai etnis bercampur, membentuk budaya Medan yang khas. Semangat perjuangan kemerdekaan di awal abad ke-20 juga terasa di Medan loh. Berbagai organisasi pejuang kemerdekaan lahir di sini. Tokoh-tokoh nasional seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin pernah diasingkan Belanda ke Sumatera Timur. Mereka kemudian aktif dalam pergerakan bawah tanah di Medan. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Medan juga ikut diduduki. Pendudukan Jepang membawa penderitaan bagi rakyat Medan. Namun di sisi lain, Jepang juga memberikan kesempatan bagi kaum nasionalis untuk mempersiapkan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Medan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kota ini terus berkembang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan di Sumatera Utara. Pemerintah membangun infrastruktur dan fasilitas publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Industri berkembang pesat, dan sektor perdagangan semakin menggeliat. Namun, Medan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan kemacetan. Pemerintah terus berupaya mengatasi tantangan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Medan punya banyak bangunan bersejarah loh. Ada Istana Maimun, Istana Kesultanan Delhi yang megah dan indah, Masjid Raya Al-Masyun, dengan arsitektur yang unik, juga menjadi landmark penting di Medan. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Delhi. Ada juga Jong Afi Mansion, rumah peninggalan saudagar Tionghoa kaya raya. Rumah ini memadukan arsitektur Tionghoa, Melayu dan Eropa. Keren ya? Sekarang, Medan telah menjadi kota metropolitan yang modern. Kota ini tidak hanya dikenal dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang, tetapi juga dengan kehidupan malam yang semarak. Lampu-lampu gedung yang berkilauan menambah keindahan lanskap kota pada malam hari. Jalanan di pusat kota selalu sibuk, mencerminkan dinamika kehidupan urban yang terus bergerak. Kota ini terus membangun infrastruktur modern dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Berbagai pusat perbelanjaan modern, hotel bintang 5, dan restoran mewah bermunculan. Pusat perbelanjaan ini menawarkan berbagai produk lokal dan internasional, sementara hotel-hotel mewah menyediakan kenyamanan dan layanan kelas dunia. Restoran-restoran mewah di Medan menyajikan berbagai hidangan lezat yang memanjakan lidah. Medan juga menjadi pusat pendidikan dengan banyaknya universitas dan perguruan tinggi ternama. Institusi-institusi pendidikan ini tidak hanya menarik mahasiswa dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Mereka menawarkan berbagai program studi yang berkualitas dan fasilitas yang lengkap. Mahasiswa belajar dengan tekun di kampus-kampus yang nyaman dan modern. Suasana kampus yang kondusif mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Meskipun telah berkembang pesat, Medan tetap menjaga tradisi dan budayanya. Berbagai upacara adat dan festival budaya rutin digelar untuk melestarikan warisan leluhur. Rumah-rumah adat tradisional masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kota ini. Kuliner Medan, dengan cita rasa yang khas, tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan. Makanan khas Medan seperti bika Ambon, soto Medan, dan durian ucok selalu menggugah selera. Pedagang makanan di pasar-pasar tradisional menawarkan berbagai hidangan yang autentik dan lezat. Wisatawan dari berbagai daerah dan negara datang untuk menikmati kuliner Medan yang terkenal. Mereka tidak hanya menikmati makanan, tetapi juga merasakan kehangatan dan keramahan penduduk lokal. Medan terus bertransformasi, menjadi kota modern yang kaya akan sejarah dan budaya. Kombinasi antara gedung-gedung modern dan bangunan bersejarah menciptakan pemandangan kota yang unik.
Monumen-monumen bersejarah menjadi pengingat akan masa lalu yang gemilang, sementara gedung-gedung modern menunjukkan kemajuan dan inovasi yang terus berkembang.